Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 Chapter 1033 Festival Bulan. Ini adalah aplikasi taktis dari klan naga, dan Suanyu akan dijaga sampai tiada. Tentu saja, apakah klan naga hitam akan bekerja sama, Tang San tidak tahu. Tetapi dapat dilihat dari titik ini bahwa bahkan jika dia dilahirkan sebagai naga boneka, Lu Fuyao sangat mengenali Suanyu. Suanyu memenangkan 2 pertempuran dan langsung menjadi tempat pertama di pihak pemain pria. Tetapi Lu Fuyao kalah dalam 2 pertempuran, dan situasinya tidak begitu baik. Di babak selanjutnya, dia akan menghadapi pria kuat lainnya seperti Jin Angwo. Situasinya bahkan lebih tidak terduga. Tetapi Tang San memperkirakan bahwa pada ronde berikutnya, ketika Lu Fuyao bertemu Jin Angwo, dia pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk mengurangi efektivitas tempur Jin Angwo sebanyak mungkin, sehingga mempengaruhi kompetisi yang diikuti dan mengurangi pesaing Suanyu. Pertandingan pertama pemain pria berakhir, diikuti oleh pemain wanita. Di babak terakhir, Mei Gongzi, yang memenangkan game pertama, akan segera muncul. Meskipun Tang San akan menghadapi pemain kuat seperti Jin Angwo di pertandingan berikutnya, dia tidak terlalu gugup tentang pertandingannya sendiri, tetapi dia benar-benar gugup tentang pertandingan Mei Gongzi. Kali ini, Mei Gongzi menghadapi yang kalah dari babak sebelumnya. Omong-omong, pecundang ini dikalahkan oleh Lan Moqian dari klan Pemisah Langit. Ini adalah pemain dari klan Esensi Bunga Bulan. Orang ini sedikit terluka saat kalah dari Lan Moqian di ronde terakhir. Tapi Lan Moqian juga tidak enak badan, dan trauma dengan kemampuan kelahiran rasial ini yang tidak ragu untuk meluncurkan festival bulan pada saat terakhir. Sebuah kemenangan. Kedua belah pihak naik ke atas panggung, dan Mei Gongzi dan pemain wanita dari Esens Bunga Mingdan saling memberi hormat. Kaisar Surgawi tanpa akhir memandang kedua sisi masing-masing, kedua belah pihak bersiap. Mata pemain Mingyue Flower Essence tertutup, dan tiba-tiba, lingkaran cahaya bulan yang terang berkedip di atas kepalanya, tetapi ruang di sekitarnya menjadi gelap, alam Pluto. Masih ada lapisan riak perak di tubuh Mei Gongzi, dan pintu ruang terbuka dengan tenang. Buat segala sesuatu di sekelilingnya menjadi perak. Merasakan fluktuasi energi di kedua sisi, dan kemudian mengamati situasi klan roh bunga Mingyue, Tang San menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Kali ini, itu bukan masalah besar. Bunga biru besar bermekaran di samping pemain wanita dari Esensi Bunga Mingyue. Kontestan wanita ini bernama Shen Xiao, raja dari Esensi Bunga Mingyue. Di babak terakhir, Lan Moqian menghabiskan 3 hal artefak, lawannya masih terluka, dan dia sendiri juga terluka dan gagal. Tetapi setelah malam penyesuaian, Shen Xiao, setidaknya di permukaan, tampaknya hampir pulih. Bunga-bunga biru besar naik dengan energi yin paling banyak, dan di bawah penerangan sinar bulan, ada kabut biru samar yang beriak. Sebelum Kaisar Tianyang Tianjing tidak bangkit, kekuatan keseluruhan dari Esensi Bunga Liang tidak sebagus Esensi Bunga Mingyue. Pada saat itu, Esensi Bunga Mingyue adalah klan roh yang paling kuat. Itu sedikit lebih baik daripada klan Esensi Bunga Liang, dan baru kemudian klan Esensi Bunga Liang memiliki Tianyang Tianjing Huang, dan situasinya terbalik. Dapat dilihat betapa kuatnya latar belakang klan Esensi Bunga Mingyue. Pada saat ini, di bawah selubung domain Mingyue, sosok Shen Xiao secara bertahap ditutupi oleh bunga-bunga biru yang mekar. Permainan dimulai dengan suara kaisar tak berujung. Pada saat penghalang pusat yang memisahkan kedua sisi menghilang, ki dari yin ekstrim seperti gelombang laut membanjiri langit ke arah Mei Gongzi. Gerbang ruang yang tersebar di sekitar tubuh Mei Gongzi tiba-tiba tampak membeku, dan dengan cepat menjadi lamban. Cahaya bulan bersinar, dengan cepat menyerang di sini. Mei Gongzi mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah, tubuhnya yang halus menari dengan anggun, tarian rahasia surgawi menari secara langsung, dan pintu-pintu spasial yang baru terus mekar keluar dari tubuhnya sebagai pusat, menelan sebagian besar yin ki itu. Tetapi harus dikatakan bahwa invasi ki yang paling yin sangat kuat, dan bahkan elemen ruang terpengaruh olehnya. Ki dari yin paling banyak yang dapat ditelan oleh setiap gerbang ruang terbatas, dan terus-menerus ditelan sekaligus disintegrasi. Pada saat ini, cahaya bulan di atas kepala Shen Xiao tiba-tiba berubah. Cahaya bulan yang awalnya putih terang tiba-tiba berubah menjadi biru, dan warna biru yang aneh menyebabkan suhu seluruh panggung kompetisi turun tajam, sampai udara yin langsung menyapu penonton. Festival Bulan. Trik ini digunakan dalam kompetisi final kemarin untuk melawan Lan Moqian.
Dan hampir terbalik. Tapi hari ini, itu di luar dugaan semua orang, dan itu menggunakan langkah besar segera setelah muncul. Tidak diragukan lagi, itu akan mengejutkan Mei Gongzi. Mei Gongzi adalah pemenang pertandingan kemarin, dan lawan yang dia kalahkan juga cukup kuat. Kekuatan 5 elemen Liu Li Jingsu jelas tidak lemah. Oleh karena itu, Shen Xiao membuat strategi untuk dirinya sendiri sebelum pertandingan dimulai. Lakukan yang terbaik segera setelah kamu datang. Semua gerbang ruang tampaknya dibekukan oleh kekuatan festival bulan pada saat ini. Ini adalah kemampuan bawaan paling kuat dari Moonflower Essence. Itu bisa menyalakan semua bunga bulan dan mengubahnya menjadi kekuatan yin. Begitu festival bulan keluar, cuaca mendung dan dingin. Setelah terinfeksi oleh energi yin tertinggi ini, energi yin tertinggi akan menyerang secepat belatung Tarsus. Apalagi dalam kompetisi semacam ini, ketika sebagian besar Yin Qi menemukan keberadaan yang tidak memiliki atribut yang sama dengan dirinya sendiri, semua yang paling Yin Qi akan dengan cepat memadatkannya sebagai pusat, hingga menjadi sama dengan dirinya sendiri. Festival bulan tidak dapat dihindari, kemampuan skala besar ini hanya dapat dilawan berdasarkan kultivasinya sendiri, tetapi setelah dikepung oleh Qi dari Yin ekstrim, sangat sulit untuk membebaskan diri. Kemarin, Shen Xiao meluncurkan festival bulan setelah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tetapi pada saat itu Lan Moqian tiba-tiba meledak menjadi serangan yang kuat. Ketika dia terinfeksi oleh energi yin paling banyak, itu memberi Shen Xiao pukulan fatal. Satu pukulan, diblokir oleh Kaisar, sehingga mengakhiri permainan. Tapi hari ini, Shen Xiao langsung menggunakan festival bulan. Ini untuk menahan atribut spasial Mei Gongzi. Jangan biarkan dia mengeluarkan atribut ruang dengan sempurna. Betulkah? Pintu-pintu ruang dibekukan satu demi satu, dan kekuatan penindas yang menakutkan tampaknya membekukan seluruh dunia. Bulan di langit tampak membesar, dan warna biru semakin dalam. Tarian Mei Gongzi yang indah dan mengharukan juga terhenti karena energi yin paling banyak datang dari segala arah. Gerbang ruang di sekitarnya mulai hancur di bawah infeksi energi yin paling tinggi, dan dapat dilihat bahwa lingkaran biru yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar ke arah Mei Gongzi. Mei Gongzi sedikit mengernyit, dan karena wajahnya tertutup kerudung, dia tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi saat berikutnya, napas dingin yang sama tiba-tiba keluar darinya. Berbeda dari Shen Leng, yang memiliki energi yin paling banyak di festival bulan, Shen Leng yang disemburkan Mei Gongzi saat ini tampaknya berasal dan juga menginfeksi kesadaran ilahi. Itu membegal. Aura pembegal menyembur keluar dari tubuhnya seperti ledakan, dan gerbang ruang di sekitar mereka terinfeksi oleh aura pembegal, seolah-olah mereka hidup kembali, lebih banyak Qi dibawa pergi oleh pintu spasial. Pada saat ini, mata Mei Gongzi berubah menjadi merah muda. Melangkah keluar dari kehampaan, Mei Gongzi sudah berada di udara, dan gerbang ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan perak yang mempesona. Dalam sekejap, Yin Qi sedikit melebar keluar. Untuk dapat memasuki tahap pertandingan ulang, setiap pemain memiliki banyak pengalaman tempur, dan Shen Xiao tidak terkecuali. Melihat bahwa Mei Gongzi memiliki kecenderungan untuk membebaskan diri dari festival bulan berdasarkan kekuatan superposisi baru dari domain ruang, ia segera merespons. Bulan biru tua di langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Tiba-tiba, udara di panggung kompetisi langsung menjadi kental. Yin Qi gila. Wabah hiruk-pikuk menerobos lebih dari sepertiga perlindungan gerbang ruang Mei Gongzi hampir seketika, dan gerbang ruang lainnya juga hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Festival Bulan Darah. Solen 5 Chapter 1034 Festival Bulan Darah, Ashura keluar. Festival Bulan Darah. Ini adalah metode putus asa dari esensi bunga Mingyue. Shen Xiao ditempatkan dengan harapan tinggi oleh langit mendung, dan di antara para pemain wanita, hanya 3 pemain dari klan monster yang memasuki semifinal, sementara ada 6 dari klan roh. Selain kepentingan ras masing-masing, kontestan ini juga harus memperhatikan kepentingan kekaisaran Richen sekarang telah jatuh ke dalam kerugian di pihak pemain pria, jadi di pihak pemain wanita, mereka harus mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin untuk memperjuangkan kursi kaisar. Saat menghadapi Lan Moqian kemarin, akhirnya ragu-ragu dan tidak menggunakan pengorbanan bulan darah. Tapi hari ini, itu digunakan. Jika kehilangan permainan ini lagi, itu mungkin benar-benar kehilangan tahta kaisar. Dan jika kamu ingin menggunakan pengorbanan bulan darah, kamu tidak hanya harus mengandalkan artefak yang disebut bulan darah dari keluarga esensi bunga Mingyue, tetapi juga menggunakan darahmu sendiri sebagai pengorbanan. Setelah digunakan, itu akan rusak parah.
Namun, selama dia bisa mengalahkan Mei Gongzi dan memenangkan permainan ini, energi yang dikonsumsi masih bisa dikompensasikan dengan penggunaan harta alam. Saat festival bulan darah diluncurkan, Mei Gongzi segera ditekan oleh kekuatan besar. Meskipun kekuatan ruangnya sangat kuat, saat ini, bahkan Dou Zuan Xingmo, yang ditindas oleh festival bulan darah, tidak dapat digunakan. Serangan kuat skala besar semacam ini adalah cara yang paling terkendali. Kombinasi antara domain dewa pembegal dan domain ruang juga sepenuhnya ditekan oleh kemampuan kuat dari festival bulan darah. Mei Gongzi ada di udara, tidak dapat menghindar, dan semua ruang diblokir oleh festival bulan darah. Shen Xiao, yang disembunyikan di bunga bulan, dengan cepat melahap harta surga dan bumi untuk menebus kekurangan esensi darahnya. Tampaknya telah melihat kemenangannya. Tetapi pada saat ini, teriakan tajam Kong tiba-tiba terdengar. Semua aura pembegal di Mei Gongzi mereda hampir seketika, dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan darah di udara. Cahaya merah yang mengejutkan keluar dari alisnya secara instan. Tubuh halus Mei Gongzi menghilang pada saat yang sama ketika cahaya merah yang menghancurkan langit muncul, dan tubuh serta pedangnya bersatu. Shen Xiao tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini, dalam persepsinya, seolah-olah seluruh dunia telah terpisah. Dan di tangannya, batu permata merah darah oval itu bergetar hebat. Artefak bulan darah sebenarnya dalam ketakutan. Dan pada saat ini, Mei Gongzi telah muncul lagi, dia berada di udara, dan bulan merah darah besar di langit tampaknya ada di depannya. Di tangannya, dia tidak tahu kapan ada pedang ekstra panjang. Juga merah darah. Tapi aku tidak tahu mengapa, di mata semua penonton, warna merah darah pada pedang panjang di tangannya benar-benar berbeda dari warna bulan darah di langit. Cahaya bulan darah meredup di bawah bayang-bayang cahaya pedang. Qi yang menakutkan dan Yin yang dibawa oleh festival bulan darah tidak dapat menyerangnya dan menghilang dengan sendirinya. Mei Gongzi tidak pergi mencari hantu dalam kegelapan festival bulan Shen Xiao. Dia memegang gagang pedang Dewa Asura di kedua tangan dan perlahan mengangkatnya ke atas kepalanya. Pedang darah yang sama, para kaisar juga telah melihatnya di turnamen elit pengadilan leluhur, tetapi pedang Dewa Asura pada saat ini tampaknya telah menjadi berbeda. Bahkan para kaisar bisa merasakan penindasan yang tak terlukiskan dari pedang panjang ini. Meskipun berwarna merah darah, tampaknya memiliki kebenaran kental surga dan bumi, dan energi Yin tidak dapat menyerang, dan justru karena kebenaran inilah yang menakjubkan. Kaisar Iblis Pedang Sein tidak tahu kapan dia meninggalkan ruang duduknya, melihat pedang Dewa Asura di tangan Mei Gongzi, dan bergumam pada dirinya sendiri, pedang penghakiman, ini adalah pedang penghakiman yang sebenarnya, kan? Saat berikutnya, pedang Dewa Asura di tangan Mei Gongzi telah memotong, dan cahaya pedang merah darah yang menyilaukan langsung menuju ke bulan darah. Ya, dia ingin memotong bulan darah dengan pedang untuk mematahkan pengorbanan bulan darah. Aku mengaku kalah. Suara ketakutan Shen Xiao terdengar hampir seketika. Kaisar surgawi tak berujung muncul di depan bulan darah hampir seketika, tangannya terkepal, lingkaran biru gelap melonjak, dan cahaya pedang merah darah dari Asura Excalibur ditangkap. Dan bulan darah juga mereda seketika. Alam di bawah juga menghilang sepenuhnya, memperlihatkan tubuh Shen Xiao. Pedang Dewa Asura di tangan Tuan Muda Mei berubah menjadi lampu merah dan menghilang ke tengah Mei Gongzi. Dia membungkuk sedikit untuk menyambut Kaisar Surgawi tanpa akhir di udara, dan kemudian mengaktifkan kekuatan ruangnya sendiri untuk berteleportasi. Mei Gongzi menang. Kaisar Surgawi tanpa akhir mengumumkan. Shen Xiao di bawah ini jelas sedikit lamban. Dia sebenarnya tidak tahu apa itu pedang Ashura, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pengorbanan bulan darahnya sama sekali tidak dapat digunakan pada pedang aneh itu. Jadi akui kekalahan, karena suaranya Kaisar Langit Berawan terdengar di benaknya barusan, membangunkannya dan membuatnya mengakui kekalahan. Tetapi pada saat ini, Shen Xiao dengan jelas mendengar klik yang tajam di tangannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada retakan di bulan darah, senjata dewa di telapak tangannya. Kamu harus tahu bahwa pedang Dewa Asura tidak benar-benar mengenai artefak Dewa Bulan Darah. Retakan ini. Dalam sekejap, Shen Xiao merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak mematuhi kata-kata Kaisar dan segera mengakui kekalahan, jika bulan darahnya dipenggal oleh pihak lain, maka, apakah itu artefak di tangannya atau tubuh utama sendiri, aku khawatir itu adalah harapan yang boros untuk hidup. Setelah Kaisar tak berujung mengumumkan kemenangan Mei Gongzi, dia juga berubah menjadi cahaya biru dan melemparkannya ke sisi gunung. Para kontestan sangat penasaran, ada apa?
Biasanya, seorang wasit memimpin setidaknya 3 pertandingan sebelum berganti. Apa yang akan dilakukan Kaisar Surgawi tak berujung? Kaisar Surgawi tak berujung kembali langsung ke ruang duduknya, dan transmisi suara memberitahu Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan meminta untuk mengubah wasit. Dan tidak sampai setelah memasuki ruang tunggu, garis darah menyebar dari dahinya sampai dekat dengan perut bagian bawah. Lingkaran biru terus menyembuhkan ke dalam dari kedua sisi, mencoba memulihkan cedera, tetapi setiap kali garis darah disembuhkan, itu akan muncul kembali. Niat pedang yang tersisa tampaknya tidak ada habisnya. Masih ada ekspresi takjub di mata Kaisar Surgawi tak berujung saat ini. Pada saat itu, ketika dia mencoba menghentikan Mei Gongzi, dia tidak habis-habisan, karena menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis Besar ada celahnya sangat besar dengan Kaisar. Saat kecerobohan inilah yang hampir menyebabkan dia terluka parah. Ketika dia benar-benar muncul di depan pedang Dewa Asura, dia sangat merasakan betapa menakutkannya ketajaman pedang Dewa itu. Jika bukan karena dia untuk segera keluar dengan seluruh kekuatannya, dan fakta bahwa Mei Gongzi sudah berhenti ketika dia mendengar lawannya mengakui kekalahan, itu tidak akan sesederhana garis darah di depannya. Kaisar terlemah di klan roh, kesadarannya masih bergetar sekarang, yang jelas merupakan ketakutan karena alat dewa sebelumnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah artefak kelahiran Mei Gongzi, dan itu juga digunakan di pengadilan klasik leluhur sebelumnya. Namun, bagaimana artefak ini menjadi begitu kuat? Kapan klan monster merak memiliki keberadaan yang begitu menakutkan? Belum lagi Kaisar Surgawi tak berujung dan Kaisar lainnya terkejut, bahkan Mei Gongzi sendiri merasa sedikit tidak percaya ketika dia kembali ke ruang tunggu saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang Asura setelah mendapatkan pedang Iblis Bayangan. Selama waktu ini, dia telah menyempurnakan pedang Asura dan pedang Iblis Bayangan. Faktanya, itu setara dengan menemukan pembawa untuk maksud proyeksi pedang dari Ashura Excalibur. Fakta telah membuktikan bahwa setelah memiliki pembawa, pedang Dewa Asura tidak hanya dapat memainkan kekuatan tingkat artefak biasa, tetapi juga nafas artefak super. Mei Gongzi bahkan bisa merasakan bahwa tubuh Asura Excalibur kembali ke arahnya dengan kecepatan tinggi melalui fisik Asura Excalibur. Solen 5 Chapter 1035 2 kemenangan dalam 2 pertempuran. Lebih penting lagi, Mei Gongzi juga merasakan untuk pertama kalinya ketika pedang Asura artefak super nyata akan datang kepadanya. Pada saat ini, dia belum memberitahu Tang San. Hari ini, di hadapan festival bulan darah lawan, dia tidak bisa menghadapinya, jadi dia hanya bisa menggunakan pedang Dewa Asura. Dalam situasi itu pada saat itu, bahkan transformasi harimau putih dan transformasi Phoenix tidak cukup untuk membalikkan situasi, kecuali dia menggunakan Nirvana untuk dilahirkan kembali, adalah mungkin untuk menghadapinya. Tetapi dibandingkan dengan pedang Dewa Asura, yang telah terlihat di pengadilan klasik ancestral, transformasi Phoenix harus digunakan selambat mungkin. Cobalah untuk tidak membiarkan kaisar lain melihat hubungan antara mereka dan klan monster Phoenix. Jika kamu mau menjadi seorang kaisar, perlawanan akan sangat besar. Inilah yang telah dianalisis Tang San untuknya. Dalam pertempuran menduduki kaisar ini, garis keturunan Phoenix tidak boleh digunakan sebanyak mungkin. Di masa depan, jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, dan ada perampokan kaisar yang sebenarnya, tidak akan terlambat untuk menggunakannya pada waktu itu. Pada saat itu, dengan perlindungan Kaisar Iblis Abadi Besar dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, bahkan jika kaisar lain menemukan garis keturunan Phoenix-nya, itu tidak akan berguna. Karena itu, sampai saat hidup dan tiada, dia tidak akan menggunakan Feng Hua Nirvana. Tapi Mei Gongzi sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan Asura Excalibur akan begitu menakutkan. Saat dia memegang pedang Asura, Yin Qi yang telah menjadi ancaman mematikan baginya sebelumnya segera terhalau ke samping, tidak dapat menyerangnya sama sekali. Dan dia tampaknya telah menjadi pusat langit dan bumi, memotong dengan pedang untuk menilai bulan darah. Pada saat itu, ide yang diberikan kepadanya oleh Asura Divine Sword tidak terkalahkan. Meskipun kekuatan garis keturunan yang kuat dari Kaisar Surgawi tak berujung menghalangi serangannya terus-menerus, pada saat itu, Mei Gongzi jelas merasa bahwa gelombang air padat itu telah dihancurkan olehnya untuk sesaat. Tapi dia buru-buru menahan niat pedangnya dan mengambil kembali pedang Dewa Asura, berusaha untuk tidak mengekspos kekuatan pedang Dewa Asura sebanyak mungkin. Pada saat ini, penonton sudah gempar. Kamu harus tahu bahwa Shen Xiao, yang bermain atas nama klan esensi bunga Mingyue, adalah salah satu kandidat populer di kalangan pemain wanita. Kali ini, ada 6 pemain wanita dari klan roh. Kekuatan Shen Xiao jelas termasuk yang terbaik.
Lagi pula, selain dari esensi bunga liang, monster roh yang paling kuat adalah esensi bunga Mingyue. Tetapi siapa yang mengira bahwa itu masih akan kalah dalam permainan bahkan ketika festival bulan darah digunakan. Ritual bulan darah awalnya dekat dengan serangan begal diri, sekali digunakan, akan butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan jika itu adalah harta surga dan bumi, itu akan memakan waktu. Itu menyakitkan secara funda spiritual. Tapi meski begitu, dia ditebas dengan pedang oleh Mei Gongzi. Apa pedang darah itu? Tidak ada yang akan mengira bahwa pedang Asura adalah senjata ajaib. Karena kebenaran surga dan bumi yang terpancar pada saat itu sangat mengejutkan. Apakah Mei Gongzi dari klan monster merak ini begitu kuat? Pada saat ini, dengan Mei Gongzi memenangkan 2 pertempuran dan mengalahkan 2 lawan yang kuat berturut-turut, tidak ada yang berpikir bahwa pukulan Ko sebelumnya tidak masuk akal. Dengan 2 kemenangan ini, dia langsung menjadi hit. Berdiri di luar ruang tunggunya, menonton pertandingan sepenuhnya, Tang San menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Selesai, dalam waktu sesingkat itu, Mei Gongzi benar-benar menyelesaikan perpaduan antara pedang Dewa Asura dan pedang Iblis Bayangan, yang sangat sulit. Setelah menyelesaikan fusi, pedang Dewa Asura benar-benar mulai melepaskan beberapa kekuatan yang dimiliki oleh artefak super. Dengan perlindungan tubuhnya, tidak mudah bagi Kaisar untuk menyakiti Mei Gongzi sekarang. Dia akhirnya selamat. Bahkan jika kamu tidak memiliki diri sendiri di sisimu, dengan perlindungan pedang Dewa Asura, tidak akan ada banyak masalah. Bahkan jika Mei Gongzi tidak menggunakan Asura Excalibur secara langsung, ketika Ki yang paling yin menembus ke dalam tubuhnya, itu tidak akan bisa menyakitinya, maka Excalibur Asura secara alami akan melindungi tubuhnya. Hanya saja dia tidak terlalu mengenal Asura Excalibur Mei Gongzi yang telah melebur ke dalam Shadow Demon Sword dan memiliki ciri khas tubuh tertentu. Aku percaya bahwa setelah pertempuran ini, dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pedang Asura. Mei Gongzi telah memenangkan 2 pertempuran dan saat ini menduduki peringkat pertama di antara semua pemain wanita, dan bersaing ketat dengan Raja Naga Cerah Suanyu. Kontestan pria kedua belah pihak akan muncul. Kaisar Iblis Besar Tianhu tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Asura Excalibur, dan terus memimpin kontes. Senyum muncul di wajah Tang San, giliran dia. Dia melihat ke samping tanpa sadar, dan Ning Chenen tidak keluar dari ruang tunggu hari ini. Aku tidak tahu apakah dia tidak ingin melihat Tang San, atau dia telah menyerah padanya sebagai lotere terlemah, dan dia tidak ingin bertemu dengannya di masa depan. Ning Chenen berada di bagian bawah, dan setelah kompetisi di bagian atas berakhir, game berikut pasti akan bertemu. Tang San melompat dan jatuh langsung menuju arena. Tidak jauh dari samping, Jin Angwo, pemilik kota Split Sky City dan patriark klan binatang raksasa Biman, juga melompat dan memasuki arena. Prajurit koin ametis, prajurit koin ametis. Begitu Tang San memasuki arena, sorak-sorai segera meletus dari tribun, dan jangkauannya cukup besar. Kali ini, suara teriakan ini kurang sarkastik dan lebih bersemangat. Bahkan Tang San sendiri sedikit terkejut. Dari awal permainan, dia memenangkan permainan secara kebetulan, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Faktanya, alasan mengapa begitu banyak pemirsa mulai memilih untuk mendukungnya, terutama karena empati. Kebenaran yang sangat sederhana, di dunia ini, jumlah Feng Hao Doulo teratas masih jarang. Dan kebanyakan orang ingin menjadi kuat. Tang San, patriark dari klan Pohon Emas Biru, jelas sangat lemah dalam kekuatan individu, tetapi, dipersenjatai dengan uang, ia mengalahkan lawannya permainan demi permainan, memenangkan kemenangan terus-menerus. Kemudian, penonton ini akan berpikir, aku bisa melakukannya jika aku punya uang. Aku punya patung Sword Saint dan Great Demon King, dan aku bisa mengalahkan lawanku. Aku memiliki pertahanan seperti perisai kura-kura hitam. Aku juga bisa melawan pedang langit dan bumi. Jika aku menginginkan naga yang ganas, mungkin aku bisa membegal kuartet. Pergi ke pencapaian akhir Kaisar. Oleh karena itu, di mata banyak pemirsa, Tang San, prajurit koin ametis, setara dengan menjadi juru bicara mereka. Tentu saja, ia mendapat dukungan dari para penonton ini. Jika Tang San sendiri tahu bahwa ini masalahnya, dia mungkin tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk dukungan semacam ini. Jin Angwo mendarat dengan mantap di seberang Tang San, matanya sangat tenang, tanpa terlalu banyak fluktuasi emosional, hanya menatap Tang San dengan mata terbakar. Dia tidak bisa kehilangan permainan ini. Jika kamu ingin hasil 3 besar muncul, kamu harus memenangkan setidaknya 6 pertandingan di round robin agar lebih stabil. Ini telah kehilangan permainan sekarang,
dan selalu memiliki satu yang tersisa untuk dirinya sendiri sebagai kesalahan nanti. Oleh karena itu, dalam game ini, tidak dapat kehilangan permainan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, mata Jin Angwo pada saat ini menjadi sangat tegas. Baginya, kalah dalam permainan ini sama saja dengan kalah dalam seluruh pertempuran menduduki kaisar, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan posisi kaisar nantinya. Oleh karena itu, game ini sudah dianggap sebagai game terakhirnya. Mengenai situasi Jin Yaolin ini, dia melakukan diskusi panjang dengan Ning Chenen dan Lan Moqian tadi malam. Mereka akhirnya menyatukan pemahaman mereka. Jin Yaolin tidak berarti sederhana. Ini tidak selemah klan pohon emas biru dalam pengertian tradisional. Setiap permainan tampaknya beruntung, tetapi dari mana begitu banyak keberuntungan berasal? Bahkan jika itu diperoleh dalam pelelangan super. Hal-hal ini, dia mungkin tidak tahu sebelum pelelangan dimulai. Tapi sejak awal permainan, dia selalu begitu tenang dan tenang, tidak peduli lawan apa yang dia hadapi. Setiap kemenangan tepat. Oleh karena itu, Jin Angwo tidak lagi menganggapnya sebagai klan pohon emas biru, tetapi lawan yang sepenuhnya setara dengan dirinya sendiri. Soul Land 5 Chapter 1036 Tang San vs Jin Angwo. Melihat Jin Angwo di seberangnya, mata Tang San juga sangat tenang. Ini adalah saingan terbesar dalam cinta di hatinya, dan satu-satunya yang pernah melamar Mei Gongzi. Aku belum melamar Mei Gongzi, tetapi dia sudah ada di sana. Jadi, tentu saja, Tang San memiliki permusuhan yang kuat terhadap Jin Angwo. Kaisar turun dari langit, dan sebagai wasit mereka dalam game ini, itu adalah Kaisar Iblis boneka hidup. Ini adalah kaisar dengan kemampuan tempur pertama di Kekaisaran Tianyu. Sebelumnya, Mei Gongzi mengalahkan lawannya dan secara tidak sengaja melukai Kaisar Surga tanpa akhir. Penonton biasa tidak dapat merasakannya, tetapi para kaisar mengetahuinya. Mengapa mereka tidak terkejut di dalam hati mereka? Eksistensi pada tingkat Raja Iblis yang hebat benar-benar dapat melukai kaisar. Sementara Kaisar Iblis Besar Undead terkejut, dia secara alami sangat gembira. Pedang tadi pada dasarnya berarti bahwa Mei Gongzi dapat menonjol dari round robin. Pedang itu sama sekali tidak kalah dengan pedang langit dan bumi sebelumnya. Dari sudut pandang artefak saja, itu bahkan lebih kuat. Kalau tidak, mustahil untuk melukai Kaisar Surgawi tanpa akhir. Dalam permainan saat ini, Jin Angwo muncul, dan dia telah memanggil naga ganas kemarin, yang setara dengan 2 lawan 1. Untuk berhati-hati, Kaisar Iblis Rubah Surgawi masih membiarkan Kaisar Iblis boneka hidup muncul secara langsung untuk menghindari masalah. Dalam hal ini, Kaisar Iblis Tianhu meminta pendapat Kaisar Tianyang Tianjing. Kaisar Tianyang Tianjing tidak keberatan. Kedua belah pihak sudah siap. Kaisar Iblis boneka hidup agung melihat ke kiri dan kanan dan berkata dengan tenang. Tang San secara alami menggunakan kontrak tanpa ragu-ragu dan memanggil naga ganas. Meskipun sudah muncul sekali kemarin, ketika naga ganas muncul di panggung lagi, sisik ungu hitam dan keganasannya yang menakutkan masih membuat semua penonton bersemangat. Naga ganas itu tidak benar-benar bertabrakan dengan lawannya kemarin, tapi hari ini berbeda. Naga ganas muncul, langsung membawa tubuh Tang San, meskipun keganasannya tidak berkurang, itu jelas tidak memiliki rasa menjadi gila. Jelas, Patriark Klan Pohon Emas Biru benar-benar menekan kegilaannya. Ini membuat ras naga bersemangat, dan juga memenuhi hati semua penonton dengan antisipasi. Di sisi lain, mata Jin Angwo meledak dengan kecemerlangan emas gelap, dan pada saat berikutnya, tubuhnya telah bangkit melawan badai, dan dalam sekejap, ia telah berubah menjadi binatang besar dengan ketinggian lebih dari 17 meter. Behemoth dikenal sebagai yang terkuat di dunia. Sebagai patriark kontemporer dari keluarga Behemoth dan penguasa kota Split Sky City, Jin Angwo secara alami adalah yang terbaik di antara mereka. Kekuatan ki dan darah yang keluar darinya hampir seketika menyebabkan ruang di sekitar tubuh tampak hancur. Tampaknya ada beberapa tubuh di ruang ini yang tidak tahan dengan tubuhnya. Napas yang kuat beredar di udara, dan seluruh tubuh Jin Angwo ditutupi dengan lingkaran emas gelap. Sepasang lengan besar sangat kokoh, dan cakar tajam sepanjang 2 meter muncul. Ini adalah senjata mengerikan yang mampu merobek tubuh klan naga dan klan iblis Phoenix. Kulit emas gelap, rambut seperti jarum baja, sepasang mata garang menatap naga ganas di bawah tubuh Tang San, auranya naik dengan panik. Tidak ada keraguan bahwa di mata semua orang, ini adalah pertempuran antara Jin Angwo dan naga yang ganas. Berapa banyak peran yang bisa dimainkan Tang San sebagai pendukung, tidak ada yang tahu.
Tang San duduk sedikit di belakang kepala besar naga ganas, 8 paku di punggungnya terjalin dengan tonjolan tajam di kepala naga ganas, dengan kuat menempelkan dirinya di leher naga ganas. Di tangannya, dia memanggil tombak naga cerah. Ini juga merupakan item lelang dari lelang super, dan ini adalah pertama kalinya muncul di bidang kompetisi. Kedua belah pihak adalah raksasa besar, dan Tang San, klan pohon emas biru, hampir diabaikan. Kaisar Iblis boneka hidup saling memandang, dan kemudian berteriak dengan suara yang dalam, mulai. Saat berikutnya, Kaisar Iblis boneka hidup berubah menjadi cahaya merah dan naik ke langit, dan energi yang mengisolasi nafas kedua belah pihak menghilang seketika. Roar, Fierce Dragon mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan dengan sepasang mata ungu, makna kegilaan muncul lagi. Dengan satu mulut, napas ungu keluar, langsung menuju Jin Angwo. Jin Angwo berbalik ke samping dalam sekejap, meskipun tubuhnya besar, itu sangat fleksibel. Di bawah penghindaran, hampir seketika datang ke sisi naga yang ganas. Cakar tajam tangan kanan langsung menuju ke perut naga ganas, dan cakar tajam lainnya menemukan Tang San. Cakar emas gelap tampaknya merobek seluruh dunia. Kemanapun dia lewat, ada celah ruang gelap di udara. Mata Jin Angwo dingin, menunjukkan keadaannya yang sangat tenang saat ini. Naga yang ganas bisa sangat ganas di keluarga naga, dan itu adalah kepala naga boneka, dan tentu saja itu bukan generasi yang mudah. Ketika Jin Angwo menghindar, sayap naganya sudah mengepak, mendorong tubuh Tang San untuk melompat ke samping. Pada saat yang sama, sayap naga kanan tiba-tiba menebas, seperti pisau besar, menebas Jin Angwo. Jin Angwo tidak mundur, tetapi maju selangkah. Ada ledakan keras di tanah, dan gelombang kejut besar tersapu dari tanah. Jin Angwo juga naik ke udara dengan bantuan gaya reaksi. Membelah langsung ke sayap naga dari naga yang ganas. Sayap naga ganas itu tiba-tiba naik, menghindari serangan cakar tajam Jin Angwo. Sayap naga lainnya menamparkan langsung ke tanah, melarutkan gelombang kejut. Pada saat yang sama, napas kehancuran lainnya menyembur ke Jin Angwo. Kekuatan destruktif ungu tua menutupi area yang luas hampir seketika. Tapi Jin Angwo tiba-tiba menjerit keras, cahaya keemasan gelap keluar dari tubuhnya, dan gas astral emas gelap yang kuat menyembur keluar, benar-benar menghalangi nafas kehancuran. Tidak diragukan lagi, itu tidak berani membiarkan kekuatan penghancur naga ganas itu meludahi dirinya sendiri. Ketika aura darah Jin Angwo meledak, udara di seluruh panggung kompetisi tampak menjadi panas terik, menunjukkan kekuatan darahnya. Pada saat yang sama, ia juga melompat dan langsung terbang ke udara lebih dari 10 meter. Dia menukik tiba-tiba, dan sepasang cakar tajam menebas langsung ke kepala naga ganas Tano. Tentu saja, Tang San langsung diselimuti di dalamnya. Napas naga ganas itu naik dan menyapu ke arah Jin Angwo. Kali ini, Jin Angwo tidak menghindar, sepasang cakar tajam tiba-tiba menebas, dan 10 tepi emas gelap yang sangat tajam secara paksa mematahkan nafas kehancuran, meleleh oleh kehancuran. Tapi itu membuka jalan bagi tubuhnya, seperti meteor emas gelap, langsung mengenai naga ganas. Sepasang sayap naga dari naga ganas menamparkan dari sisi kiri dan kanan pada saat yang sama, dan bertabrakan dengan Jin Angwo. Bang, suara keras. Tubuh besar Jin Angwo terbalik di udara dan mendarat dengan mantap. Di sisi lain, naga ganas itu mundur beberapa langkah, dan ada beberapa bekas luka lagi di sepasang sayap naga. Sisik ungu hitam digulung. Behemoth adalah yang terkuat di daratan, dan gelar ini pasti pantas disebut namanya. Dalam pertempuran melawan Behemoth di darat, bahkan Dragon Rache dan Phoenix Monster Rache tidak dapat bersaing dengannya karena manfaat dari Behemoth. Cakarnya mengerikan. Cakar dari raksasa Behemoth dewasa sebanding dengan senjata Divine, dan memiliki karakteristik yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan sisi keluarga naga tidak dapat menahan serangannya. Tentu saja, Jin Angwo juga sangat takut dengan atribut kehancuran dari naga ganas Tano, kecuali tabrakan dengan kekuatan penghancur. Ketika kekuatan garis keturunannya meledak, tubuhnya tidak akan pernah bersentuhan dengan kekuatan penghancur. Mengangkat ke langit, Saudara Long. Tang San berbisik sambil duduk di belakang naga yang ganas. Dia tidak bergerak sekarang, hanya mengamati kekuatan Jin Angwo. Harus dikatakan bahwa orang ini dapat menonjol di antara binatang raksasa Bimen, bahkan lebih baik dari saudara-saudaranya, dan menjadi penguasa kota kontemporer dari Sky Splitting City, yang memang luar biasa. Kekuatan darah sangat kental, dan itu pasti milik keberadaan yang hanya berjarak satu garis dari Kaisar. Jika Kaisar Iblis pemisah surgawi jatuh dan mengosongkan posisinya, dia pasti akan dapat mengambil alih secara langsung.